webinar PT Global Asa Sinergi. Perkenalkan, saya Novan dari PT Global Asa Sinergi atau biasa disebut GAS ya. Oke, kita sebelum kita mulai perkenankan, saya perkenalkan dulu apa sih PT Global Asa itu. PT Global Asa Sinergi bergerak di bidang IT System Management dan Automation serta teknologi update. GAS sendiri berdiri pada tahun 2012. Company base kami berada di Indonesia dan Singapura. GAS hadir dengan misi memenuhi solusi kebutuhan untuk membantu kompleksitas pada IT operasional. Dan juga GAS mensupport segala level dari bisnis, level bisnis, dari small business, medium, hingga enterprise. Oke, di GAS sendiri memiliki beberapa solusi IT. Yang pertama itu salah satunya Kaseya yang menjadi topik hari ini. Kaseya sendiri adalah software remote monitoring desktop management. Dengan Kaseya, rekan-rekan dapat memonitor dan memanage endpoint secara otomasi. Kaseya sangat cocok dengan keadaan pandemi saat ini yang mengharuskan para karyawan dan juga staf IT untuk WFH di rumah. Dengan fitur remote control dan live connect yang disediakan Kaseya, saya rasa ini menjadi salah satu solusi IT terbaik saat ini. Sayangnya fitur ini sudah kami jelaskan pada webinar minggu lalu, tapi rekan-rekan bisa mengakses ke web kami di asiasinergi.com atau kontak kami jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Kaseya Remote Control dan Live Connect. Dan kami juga sedang menyelenggarakan event free license ya buat software, beberapa software dari solusi IT kami. Yang kedua ada Uila. Uila adalah aplikasi performance centric dan cyber threat detection. Dengan Uila, rekan-rekan dapat menemukan dan memperbaiki masalah dengan cepat menganalisa root cause, sangat berguna untuk mengurangi MTTR dan menjamin end user experience yang optimal. Uila ini dapat membantu mengidentifikasi blind spot di infrastruktur, memberdayakan tim IT dengan mengelola dan memecahkan masalah kinerja antara divisi infrastruktur, DevOps, dan tim networking, mencari root cause secara otomatis dan forensik hanya dalam satu klik saja. Jadi udah tuh, nggak ada lagi salah-salahan lagi dari antar divisi. Uila juga bergerak di layanan on-prem dan cloud host seperti VMware, Microsoft Hyper-V, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Lalu yang ketiga, kami punya produk Invigate. Ya, Invigate adalah software dengan dua modul terpisah. Yang pertama itu Invigate IT Asset Management, yaitu tools untuk pengontrol aset IT seperti hardware, software, dan license. Lalu non-IT juga bisa di-manage secara tepat. Lalu yang kedua ada Invigate Service Desk Solution, yaitu tools helpdesk dan ticketing. Dengan fitur ticketing management, knowledge base, ITIL alignment, service level management, dan SLA. Lalu kita punya produk keempat yaitu Unitrend, aplikasi backup dan disaster recovery dengan ransom protection. Unitrend juga menjadi salah satu add-on-nya Kaseya, jadi di Unitrend dapat diintegrasikan ke dalam Kaseya. Yang kelima ada New Shield, yaitu anti ransomware yang dapat memulihkan data yang rusak dari serangan ransomware. Lalu kita punya produk yang terakhir yaitu Hexnode, yaitu mobile device management, bisa memanage smartphone, tablet, dan iPad. Sekian mungkin dari saya untuk perkenalan siapa sih PT Global Asa Sinergi itu, karena ini udah menjadi webinar yang minggu kedua ya. Jadi takutnya udah ada yang sering dengar gitu, udah ada yang tahu juga. Jadi kita bisa langsung aja ke Kang Indra. Gimana Kang Indra? Oke, boleh Kang Novan. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke. Topik hari ini kita dari menggunakan produk Kaseya ya, dengan salah satu fiturnya itu software management dan update. Silahkan Kang Indra. Oke, baik rekan-rekan. Selamat siang, selamat
bertemu kembali dalam sesi webinar kita. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya merupakan Senior Technical Account Manager di PT Global Asia Sinergi. Salam kenal semuanya rekan-rekan. Pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan tema webinar kita akan membahas salah satu fitur yang berada di dalam KCA VSA atau Virtual System Administrator. Tadi sempat dijelaskan oleh Kang Novan bahwa Virtual System Administrator itu merupakan salah satu line produk dari kami, line solusi dari kami, dari Global Asia Sinergi, yaitu KCA VSA yang merupakan client management tools atau desktop management tools yang biasa kita gunakan. Nah, salah satu fiturnya ini adalah software management dan updates ya, untuk kita sama-sama lihat. Oke, rekan-rekan, kita nggak usah berlama-lama. Saya ada sedikit beberapa presentasi. Saya usahakan mungkin kita cepat saja dan bisa langsung mendemokan ya. Oke, rekan-rekan, saya rasa untuk kita masing-masing orang IT nantinya ini kan selalu berhadapan dengan bagaimana kita memanage software. Tugas harian kita itu juga selalu untuk memastikan bahwa endpoint ataupun PC, laptop, server yang kita manage itu memiliki aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar up to date, benar-benar bisa kita jaga. Nah, salah satunya itu yang biasa kita lakukan juga untuk menjaga patch manajemennya, atau bagaimana kita memanage operating system update, celah-celah security, atau mungkin software-software yang memang kita butuhkan untuk dapat terinstall dan tetap update pada aplikasi yang kita sudah tetapkan di dalamnya. Nah, rekan-rekan pasti atau mungkin sudah familiar dengan konsep seperti bagaimana kita memanage patch, mungkin punya tools yang selama ini gunakan, atau mungkin bahkan manual satu-satu barangkali untuk melakukan update ke sisi klien gitu ya. User misalnya butuh aplikasi apapun dan menghubungi teman-teman. Nah, kali ini kami mau coba memperkenalkan mengenai bagaimana software management itu nantinya akan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan semua yang tadi saya sudah jelaskan itu dalam bentuk otomasi gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah policy atau kebijakan untuk memanage atau mengelola software-software tadi. Nah, software management ini sebenarnya adalah perluasan dari KCA Patch Management. Jadi, KCA Patch Management itu di dalam KCA VSA adalah fitur untuk melakukan updates hanya untuk Microsoft Windows saja. Nah, kali ini dari KCA sendiri menawarkan satu core function daripada KCA, yaitu software management, yang juga dapat melakukan update pada mesin Apple atau Macintosh. Ya. Jadi, di samping itu ditambahkan add-on juga untuk beberapa populer third party software package yang ada di Windows sama Apple operating system ya. Jadi sekaligus ini nanti akan mengupdate, melakukan patching terhadap third party software tersebut. Namun ini untuk pengelolaan ini juga membutuhkan license yang terpisah sebenarnya. So, KCA software management ini merupakan alternatif yang didesain untuk perluasan dari patch management yang dimiliki KCA. Teman-teman, fungsi utama daripada KCA software management ini ada 4 sebenarnya, di mana kita nanti akan memanage KCA dalam bentuk profiling, terus kita bisa config apa aja yang ada dalam profile tersebut. Kalau saya jelaskan teman-teman bahwa nantinya di software management teman-teman akan punya sebuah kayak dashboard ya, jadi kayak ada comprehensive view berupa metrik yang dalamnya itu kayak ada pie chart nantinya atau table-table dan gambar yang menjelaskan posisi atau kondisi daripada software atau aplikasi yang dimiliki teman-teman dalam infrastruktur jaringan gitu.
Nah, di dalam mesin nantinya kita bisa lihat tuh profil-profil apa aja yang kita sudah define untuk lihat jenis tipe infrastruktur yang kita miliki. Kita kan biasanya perlu kita biasa punya server, kita punya laptop, kita punya PC desktop. Nah, masing-masing itu kita bisa buat profilingnya sendiri atau jenis perlakuan yang kita mau berikan. Contoh kecil misalnya untuk server, tentunya perlakuannya berbeda untuk tipe-tipe yang uh, seperti laptop gitu ya. Jadi perlakuannya beda, mungkin cara melakukan reboot juga berbeda dan lain-lain. Pada menu seperti patch approval, teman-teman punya kemampuan untuk melakukan approval atau persetujuan tentang patch atau update sistem yang akan dilakukan di sisi endpoint yang kita kelola. Ya, misalnya semua patch approval yang kita mau itu yang misalnya tipenya critical ya. Kita familiar sama Microsoft Windows, biasa dia memberikan patch yang critical. Nah, kita bisa memilih apakah itu misalnya harus di-review dulu sebelum di-install, ataukah itu langsung bisa di-reject untuk seluruh opsi KB update yang cuma ya sifatnya optional pack lah istilahnya, jadi itu automatic reject dan lain-lain berdasarkan hasil scan daripada profil tersebut ya. Jadi dengan approval seperti itu, vulnerability nanti akan melisting seluruh patch yang di-discover nantinya ya dari seluruh infrastruktur kita, lalu history nanti akan melisting seluruh apa yang kita sudah lakukan, baik itu patch yang sudah kita approve atau di-reject gitu ya. Nah, teman-teman pada profil nanti teman-teman bisa menemukan fungsi-fungsi ini, bagaimana kita bisa melakukan scan dan analisis, override, third-party software yang nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke teman-teman, sekali lagi bila ada pertanyaan buat kami, silahkan ya teman-teman bisa bertanya, unmute sendiri, barangkali biar kita bisa berbincang, bisa sambil menggunakan mic-nya. Kalau ada pertanyaan mengenai software manajemen ini sendiri ya. Teman-teman juga bisa bertanya langsung private ke chat untuk rekan-rekan yang tulisan gas di depannya. Itu rekan-rekan saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin dijelaskan. Silakan interrupt saya teman-teman, kita berusaha untuk bikin sesi kita ini lebih interaktif lagi. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan lagi untuk function yang dimiliki oleh KCA ya. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman sudah menggunakan patch management yang digunakan oleh KCA, teman-teman bisa memiliki fungsi untuk bisa melakukan migrasi gitu. Jadi kalau ada migrasi yang kita sudah setting di patch management sebelumnya, itu bisa dikerjakan di software management juga ya. Fungsi-fungsi ataupun policy yang sudah kita tetapkan itu bisa dimigrasi. Nah, basically untuk administration kita nanti bisa lihat sama-sama. Oke, kita lanjut kepada bagaimana nantinya kita melakukan scan sama deployment profile. Nah, rekan-rekan kalau familiar dengan proses bagaimana kita mengelola software manajemen software, tentunya itu selalu fondasi dasarnya adalah bagaimana kita menciptakan profiling. Layaknya kalau misalnya teman-teman sering bikin WiFi profile gitu ya, di rumah atau mungkin di kantor. Nah, profil WiFi itu kan beda-beda. Kita harus tentukan misalnya SSID-nya seperti apa, password-nya apa, dan lain-lain. Konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Nah, di sini adalah nanti saya tunjukkan bagaimana nanti scan deployment dalam software management ini kita bikin profilnya gitu ya. Nah, tugas kita nantinya teman-teman kalau menggunakan KCA itu sebagai sistem administrator, awalnya adalah kita menggunakan software manajemen ini adalah memastikan kalau seluruh endpoint kita, mesin-mesin yang kita kelola itu dapat diidentifikasi celah keamanannya, vulnerabilities-nya. Ya, hampir semua operating system sekarang itu juga selalu melakukan sistem update atau patch update mereka karena biasanya ada kerentanan di sana, ada rentan dalam
serangan atau mungkin hal-hal yang bersifat security, ada antivirus dan anti malware yang biasanya celah-celah itu yang akan ditutup dengan update-update yang mereka kirimkan. Nah, untuk melakukan ini kita pasti akan melakukan profiling. Profiling ini untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang kita akan pasang nantinya itu sesuai dengan yang kita mau. Misalnya ada beberapa yang harus kita approve, ada yang harus kita review dan lain-lain. Nah, nanti caranya sangat mudah, nanti semacam teman-teman punya semacam konsol yang nantinya teman-teman bisa lakukan profiling di sana dan menentukan nama dari profil tersebut ya. Setelah kita menentukan nama, nanti strategi update-nya itu bisa berdasarkan KSEA. KSEA update itu maksudnya nanti dalam bentuk impact atau policy yang kita ciptakan. Misalnya patch itu sifatnya critical, itu nanti otomatis nanti di-approve. Yang bersifat mungkin recommended, mungkin di-review aja. Jadi ada berbagai macam kombinasi untuk itu. Lalu ini yang sangat penting dari bagaimana kita melakukan software management ya teman-teman. Sifatnya itu kita bisa otomasi, recurrence-nya atau penjadwalannya kita bisa otomasikan, sehingga dengan mudah teman-teman sudah menciptakan sebuah sistem yang berlangsung terus. Pada kesempatan ini kita lihat bahwa schedule scanning untuk patch itu selalu dilakukan hari Rabu, jam 4 pagi misalnya, dan lain-lain yang kita bisa lakukan gitu. Kita bisa tentukan seberapa sering kita akan melakukan update patch ini. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ada KSEA update sebagai strategi atau kita nantinya bisa melakukan yang namanya kita bisa melakukan nanti yang namanya OS update ya. Tapi intinya adalah kalau KSEA update ini nanti akan main di impact dan scheduling yang kita akan lakukan nantinya. Nah, deployment profile, kita masuk ke deployment. Tadi kita secara cepat bisa melakukan scanning dan lain-lain. Teman-teman bisa melakukan deployment profile nantinya. Artinya adalah kita setelah bikin scan analisis profile, kita akan menentukan sekarang profile yang kita mau lakukan untuk deployment-nya atau melakukan instalasi daripada updates dan patch yang kita sudah scan tadi. Profile ini akan memastikan bahwa deployment itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang kita akan assign nantinya ya teman-teman. Ya, jadi pastinya kita akan mendefine profile. Sekali lagi saya bilang bahwa perlakuan itu kita bisa tentukan berdasarkan apa yang kita selalu manage. Contohnya deployment atau scanning terhadap server itu profilnya pasti berbeda dengan tipe-tipe daripada infrastruktur IT aset yang kita miliki. Ya, jadi kalau ada contoh di sini, teman-teman bisa lihat bahwa deployment profile ini ada terbagi beberapa hal. Namun di sini ditambahkan yang namanya blackout windows dan reboot option ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat sini di deployment itu nantinya kan sudah pastinya bahwa setiap patch ataupun sistem update yang dilakukan oleh Windows atau Macintosh itu kan biasa memerlukan reboot action ya. Nah, ini bisa kita atur untuk biar end user kita juga tetap melakukan pekerjaannya tanpa harus terganggu dengan berbagai macam reboot yang biasa dilakukan oleh Windows ya terutama. Lagi kerja tiba-tiba layarnya biru, lalu tiba-tiba langsung nge-reboot tanpa memberitahukan kepada user gitu. Nah, ini yang akan kita cegah, akan kita mau coba lakukan secara otomasi. Contoh pada layar ini kita lihat bahwa reboot option misalnya kita kasih warning terus selama 5 menit kepada user kita supaya dia tahu bahwa komputernya itu butuh di-reboot karena sudah diinstal updates gitu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk user men-save dulu pekerjaannya sehingga begitu nanti usernya oke, baru dilakukan reboot sistem gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kalau usernya lagi login, ada pilihan kalau lagi nggak login, misalnya komputernya cuma nyala aja, user belum masuk, belum kasih username sama password. Nah, itu teman-teman bisa lakukan opsi misalnya langsung melakukan reboot begitu selesai update. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Hal yang paling utama juga blackout window ya. Jadi kita bisa menentukan dari setiap Senin sampai Jumat misalnya
jam 4 sampai jam 5 itu nggak usah dilakukan schedule misalnya untuk melakukan deployment, karena mungkin dalam perkiraan bahwa kalau di sini contohnya ini kan waktunya masih pagi gitu misalnya. Kita bisa misalnya melakukan deployment mestinya misalnya di Sabtu dan Minggu itu tidak ada gitu misalnya komputer nyala. Jadi pengerjaan deployment itu kita bisa lakukan sehingga tidak mengganggu kapasitas daripada end user kita dalam bekerja. Ya. Kalau teman-teman lihat sini, opsinya sangat banyak untuk melakukan reboot option. Teman-teman bisa melakukan perintah-perintah seperti tanyakan ke user dulu untuk melakukan reboot dan lakukan delay selama beberapa menit. Atau mungkin bisa memilih skip reboot. Ya. Jadi walaupun sudah diinstal update-nya, nggak usah di-reboot gitu misalnya. Cukup send email misalnya. Dan berbagai macam tipe kombinasi yang kita bisa lakukan dalam melakukan update ya. Oke, kita masuk sekarang untuk melakukan manual scan. Tadi setelah profil sudah kita buat, baik itu dalam scanning maupun bagaimana kita melakukan deployment nantinya dalam profilnya. Jadi 2 profil sudah kita lakukan. Hal yang selanjutnya adalah kita bagaimana tadi kalau scan itu kan kita sudah bikin profiling untuk dia otomatis melakukan scan. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk, saya mau langsung manual scan aja, langsung scan terhadap mesin-mesin saya. Itu teman-teman bisa lakukan dengan menu Scan Now nanti. Jadi dalam dalam function mesin ini nanti akan disediakan satu menu untuk langsung force atau memaksa untuk langsung melakukan scanning pada saat itu juga. Jadi kalau mungkin kita lihat komputer ini udah banyak skip-nya nih, nggak pernah di-scan gitu misalnya. Nah, kita bisa melakukan manual scan untuk segera mendapatkan patch update yang terbaru gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini banyak fungsi yang ada di dalamnya. Artinya adalah setelah kita melakukan scanning, nanti status atau action yang kita dapatkan, vulnerability yang kita temukan, itu langsung akan kelihatan di sisi modul kita dari hasil scan now tadi. Ya, selain scan now, teman-teman juga bisa melakukan force update. Misalnya kita tahu bahwa ini sudah berapa kali di skip misalnya sama user nggak mau diupdate, kita warning dia skip terus gitu misalnya. Nah, otomatis fungsi dari KCA juga bisa membolehkan kita melakukan force update, tapi tentu saja dengan betul-betul memperhatikan kondisi yang terjadi, karena force update ini tentu saja akan langsung melakukan reboot gitu ya tanpa memberikan warning kepada user. Jadi betul-betul nanti kita perhatikan skenario gimana kita harus lakukan force update tadi. Oke, pada layar juga teman-teman juga punya opsi ya. Misalnya ada seperangkat patch deployment yang kita pengen melakukan itu secara manual. Ya, contohnya tadi yang sudah di-review, terus itu ternyata di pending. Nah, kita mau spesifik salah satu daripada KB update itu langsung kita scan aja langsung. Kita akan langsung melakukan deploy di sana. Ya. Nah, ini bisa langsung dilakukan secara mudah per komputer atau per PC tadi. Ya, langsung kita tekan deploy test, ini nanti akan langsung melakukan deployment di sana. Sehingga tidak perlu menunggu lagi di sisi user untuk melakukan reboot atau matikan komputernya. Jadi kita bisa secara otomatis, secara langsung maksud saya, untuk langsung melakukan deploy. Ya, teman-teman tadi sudah lihat bahwa ada beberapa pilihan sebenarnya untuk melakukan deploy tadi. Teman-teman bisa memilih, ya, misalnya deploy pada tanggal sekian misalnya, atau mungkin melakukan deploy pada saat itu juga di jam berapa, pada hari itu juga jam berapa. Reboot option-nya juga tetap diberikan untuk tetap menjaga user dikasih warning gitu ya apabila ada patch yang perlu di reboot. Ya, teman-teman perhatikan di sini kita bisa melakukan memilih waktu dan kapan kita akan melakukan manual deploy tadi, ya, opsi-opsi yang kita bisa lakukan. Ya, itu jadi tadi hal yang sudah kita lihat di KCA. Jadi pertama tadi saya sudah melakukan introduksi mengenai software management. Teman-teman juga bisa tahu bagaimana kita bisa menciptakan profiling, baik dalam itu melakukan scan dan deployment-nya secara otomatis berdasarkan profile. Selanjutnya juga teman-teman sudah bisa lihat bahwa kita sebagai administrator diberikan kontrol untuk melakukan
manual scanning atau mungkin manual deployment apabila itu harus diperlukan terinstall di sisi user. Beberapa waktu yang lalu teman-teman mungkin punya sempat tahu ada celah di Windows yang sempat heboh waktu itu. Saya lupa ya KB-nya nomor berapa. Kalau nggak salah itu jadinya bisa enabling remote control gara-gara dari SMB versi 3-nya itu terbuka. Nah, itu alert-nya sudah sempat dikeluarkan sama Microsoft, tapi patching-nya itu masih hari Kamis kalau nggak salah, atau hari Selasa. Sementara infonya itu di minggu sebelumnya sudah ada beredar gitu. Jadi ada orang yang menemukan celah di situ. Nah, Windows-nya Microsoft-nya belum sempat mengeluarkan patch update, karena mereka biasanya hari Selasa di minggu kedua gitu ya. Mereka bikin kumulatif patch untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan manual deployment di sana? Nah, kalau ada fix-nya, biasanya Microsoft Windows itu sebelum dia ngasih yang kumulatif, dia kasih yang kecil-kecil gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan itu spesifik, nanti menuliskan KB nomornya, dan itu nanti otomatis langsung di-download oleh KCA dan langsung dilemparkan ke sisi end user yang tadi, atau semua end user yang kita perlukan untuk kita menutup celah keamanan tadi. Jadi itu teman-teman yang kita bisa gunakan sama KCA, baik otomatis maupun manual, sehingga kita bisa lebih jauh dalam mengelola patch atau software management ini. Oke, baik teman-teman, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan, kami persilakan untuk bertanya. Apabila teman-teman familiar sama patch management, mungkin terbiasa pakai Wesus, atau mungkin terbiasa untuk update aplikasi-aplikasinya kayak Adobe dan lain-lain, mungkin ada experience di sana mengenai manajemen software, kami persilakan. Bila ada yang penjelasan saya kurang jelas, silakan unmute, langsung mengobrol. Oke, jangan malu-malu ya teman-teman, saya usahakan kita bisa lebih interaktif. Sekali lagi bisa chatting teman-teman saya yang ada di grup juga situ, yang ada tulisan gas untuk bisa mungkin bertanya kalau malu-malu. Oke, nah tadi kita sudah bahas beberapa hal itu. Nah yang ketiga adalah kita akan membahas bagaimana tadi kita bahas untuk patch, scanning, maupun deployment untuk Microsoft Windows atau Apple Macintosh. Nah, sekarang adalah bagaimana Pak Indra kalau seandainya saya punya software kayak Adobe, saya punya software misalnya Firefox atau Google Chrome yang saya mau juga update gitu loh. Bisa nggak dikelola oleh KCA via software management? Jawabannya bisa, Pak. Jadi dengan menambahkan license terpisah, kita juga bisa mengelola third party software gitu yang populer atau digunakan. Jadi KCA memiliki semacam katalog ya yang dimiliki KCA yang berlicense tentunya untuk kita bisa gunakan itu untuk automatic update. Nanti saya kasih lihat katalognya seperti apa untuk third party software-nya. Nah, kali ini saya akan nunjukin bagaimana nanti pertama adalah soal override. Override itu misalnya ada beberapa patch yang tadi saya omongin, kita mau timpa policy-nya, ya, maksudnya kita mau jalankan override, dan yang third party tadi profiling. Oke, override profiling basically itu adalah bagaimana kita bisa melakukan exception atau pengecualian gitu loh terhadap policy yang sudah kita buat di scan analysis tadi ya teman-teman. Nah, override ini jadi memastikan misalnya kayak gini, kalau kita lakukan scan dan analisis dan kita tahu seluruh patch yang kritikal itu kita mau bikin dia approve. Tapi kita mau override dengan memberikan pengecualian. Ya, pengecualian itu misalnya kalau kita tahu ada misalnya update mungkin soal Chrome. Chrome kita untuk patch yang sedang berjalan itu tetap diupdate. Tapi untuk selanjutnya kita mau memberikan pengecualian. Tanpa harus merubah polisinya, teman-teman bisa melakukan pengecualian untuk next patch-nya. Itu misalnya jangan dilakukan update untuk semua aplikasi yang bernama Chrome misalnya. Jadi teman-teman bisa spesifik melakukan filtering atas nama Chrome tadi, atau mungkin tahu KB number-nya apa gitu. Ya.
dengan tombol override ini. Jadi misalnya pada contoh ini teman-teman lihat bahwa uh, kita tahu pada policy sebelumnya bahwa KB yang berikut ini memang sudah di approve misalnya ya. Dari list ini nanti kita bisa langsung tambahkan dengan tombol new untuk langsung menambahkan nomor KB-nya itu harus di reject gitu misalnya yang ini. Padahal sebelumnya di policy kita ini termasuk misalnya sebagai critical paths gitu ya. Tapi setelah analisa kita ternyata KB-KB ini membuat blue screen misalnya pada laptop tertentu dengan model tertentu misalnya. Nah, teman-teman bisa melakukan override tanpa harus ngubek-ngubek policy yang sudah teman-teman buat gitu. Jadi cukup misalnya menambahkan KB spesifik dari Windows tersebut yang bikin blue screen untuk sementara di override, di reject dulu. Kalau seandainya next ada KB itu yang dibutuhkan oleh PC atau laptop tertentu. Ya, teman-teman bisa melakukan itu. Jadi tinggal bikin new, terus tinggal add row dan menambahkan nama KB-nya tadi. Ya, jadi teman-teman bisa menambahkan override itu. Mau di reject, mau di review, atau mungkin di approve, teman-teman bisa melakukannya berdasarkan patch override-nya. Ya, tadi nomor KB, nah sekarang ini berdasarkan patch override. Ya, maksudnya itu jenis patch-nya, berdasarkan produknya. Jadi teman-teman nanti bisa spesifik ngasih tahu semua yang berkaitan dengan MS 16 Microsoft SQL Server. Ini bisa datanya kita temukan di di software di website Microsoft. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan intro untuk ngasih tahu kalau ini di approve. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan advanced override atau custom filtering. Ya, misalnya seluruh patch yang berkaitan dengan Explorer misalnya, ya IE itu sementara di approve dulu. Ya, jadi kita bisa menempatkan field spesifik berdasarkan filter daripada aplikasi yang kita punyai. Ya. Nah, setelah kita bicara dengan override, hal yang selanjutnya adalah bagaimana dengan third party software. Tadi saya sudah bilang bahwa kita punya semacam katalog dari Kaseya untuk third party software yang populer, yang ada, yang biasa dipakai di berbagai perusahaan. Nah, kita bisa define kembali lagi berdasarkan profilnya, teman-teman. Jadi perlakuan tipe dari infrastruktur itu bisa kita bedain. Nah, deployment profile ini nanti akan memastikan software-software third party yang kita mau bikin profilnya. Contoh misalnya profile untuk third party software untuk server gitu misalnya. Nah, kita bisa define itu misalnya vendornya Adobe, terus titelnya itu mungkin Flash Player versi berapa. Kita bisa tentukan spesifik berdasarkan nama produknya. Nama produk dari third party tadi. Ya, berdasarkan katalog yang dimiliki oleh Kaseya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa tambahkan deskripsi nantinya, lalu nanti softwarenya apa aja tadi kita bisa pilih dari katalog. Ya, paling itu teman-teman dari materi saya. Jadi third party ini juga merupakan salah satu aplikasi yang dimiliki dengan license berbeda, sangat mudah. Teman-teman nggak perlu repot-repot. Biasanya ya kalau orang IT kita biasanya ya harus uninstall dulu baru install lagi. Ya, itu kan repot ya, kita harus misalnya remote control dulu gitu, misalnya menggunakan RDP, lalu teman-teman uninstall dan install. Nah, ini semuanya akan dilakukan otomatis. Misalnya dari hasil scan third party ini Kasia menemukan ada Adobe yang sudah lama versionnya. Dia bisa langsung otomatis melakukan proses tadi, install uninstall dan menggantikan dengan versi yang terbaru yang lebih up to date. Oke teman-teman, itu penjelasan saya dari slide yang saya sudah siapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke demo. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana software management itu bisa membantu teman-teman modulnya. Sebelumnya sekali lagi teman-teman saya kasih kesempatan buat bertanya. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, teman-teman silakan di-unmute aja kalau memang ada pertanyaan atau tadi mungkin tidak ngikutin karena breaking atau seperti apa.
Boleh ditanyain terkait update software yang memang bisa dilakukan oleh Kasia ini. Silahkan apabila ada pertanyaan sebelum Kang Indra masuk ke sesi demo. Tidak ada. Mungkin nanti kalau memang lagi demo ada ternyata nemu wah nih ada jawaban nih karena kurang jelas, ada pertanyaan karena kurang jelas, silakan di di ini aja di unmute lah, di interrupt aja nanti biar langsung dijawab oleh Kang Indra. Mungkin bisa lanjut lagi Kang Indra, silakan. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari teman kita Mas Lik Ari. Ya, Ya, ya silakan. Pak, apakah bisa buat ngatur bandwidth juga? Oke, pertanyaan bagus Mas, ngatur bandwidth. Kalau saya persepsi, nanti koreksi ya Pak Li, kalau misalnya salah, misalnya bisa ngomong langsung ya Pak Li. Jadi langsung lanjut aja. Mungkin maksud Pak Li ini tidak kaitannya sama software manajemen barangkali. Maksudnya KCA ini bisa ngatur bandwidth atau enggak gitu ya. Jawabannya sih kita bisa monitoring bandwidth Pak. Gitu. Tapi mengelola misalnya, oh kita ngatur segmen sekian nggak bisa bandwidth-nya. Bandwidth-nya ini cuma sekian. Itu peruntukannya bukan itu KCA VSC. KCA VSC itu lebih ke desktop management tools. Jadi memang mengatur desktop PC, laptop, server yang kita punyai, ya. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Atau mungkin maksudnya apakah bandwidth software yang kita kirimkan itu kita bisa atur atau enggak gitu ya? Bisa tolong dijelaskan sama kami Pak Li maksudnya? Silakan di unmute aja Pak Ari. Pak Ari ya. Maksudnya, karena seperti yang Kang Indra sampaikan, memang kalau untuk mengatur bandwidth kita untuk Kasia ini peruntukannya bukan itu. Tetapi kalau memang buat apakah dengan kayak patching kan harus berbarengan nih sehingga memakan bandwidth. Nah, apakah itu bisa diatur? Nah, itu kalau itu bisa maksudnya diatur adalah grup mana atau komputer-komputer mana yang dilakukan update patching terlebih dahulu, lalu bergantian atau diatur tadi schedulingnya dengan jam-jam yang tidak sibuk seperti itu kalau dikasih kalau seperti itu memungkinkan. Jadi maksudnya adalah mengatur update patching tersebut agar tidak membebankan bandwidth. Kalau itu bisa, tapi kalau memang untuk ngatur bandwidth segmen ini cuma sekian mega, segmen ini sekian mega, kalau itu peruntukannya berbeda Pak, bukan dikasih VSA ini. Paling seperti itu Pak, Ya Pak Ari. ada tools lain untuk itu sih buat ini kita bisa ngomongin nanti kalau Pak Ari memang tertarik untuk urusan manajemen bandwidth dan lain-lain. Nanti bisa ngubungin langsung Mas Jati ya kalau Ya, memang siap. ada membutuhkan solusi untuk itu. Kita bisa bicara setelah webinar kita ini. Tapi paling kurang penjelasan saya gitu ya Pak Ari untuk bandwidth kita. Oke. Sama-sama Pak Ari, kalau ada butuh silakan langsung ke Mas Nurjati ya, Kang Nurjati Ya, nanti akan bantu Pak Ari. Oke, siap-siap. baik. Saya lanjutkan rekan-rekan di depan rekan-rekan sekarang. Ini kelihatan ya share screen saya. Kalau nggak kelihatan, tolong bilang. Kelihatan Kang, kalau saya sih kelihatan. Oke, thank you. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini adalah konsol daripada Kaseya. Jadi di sebelah kiri teman-teman ini, teman-teman bisa ketemukan function yang dimiliki Kaseya. Sebenarnya Kaseya itu luas, tidak software management aja. Jadi dia bisa antivirus, dia bisa melakukan reporting, bisa ada network monitor juga tadi yang saya bilang mengenai monitoring bandwidth. Ada patch management juga yang tadi saya bilang untuk untuk khusus untuk Windows saja. Ya, kalau software management ini Windows dan Macintosh. Ada remote controlling dan banyak hal yang kita bisa lakukan, otomasi misalnya dari agent prosedur ya, kita bisa melakukan ya contohnya berbagai macam fungsi untuk melakukan automatic maintenance misalnya ya, teman-teman bisa lihat automatic audit begitu misalnya untuk Windows.
Jadi banyak sekali misalnya cari PST. Kalau teman-teman punya Outlook server, terus usernya menggunakan Outlook, kan biasanya tipikal kita untuk melakukan support adalah PST filenya itu jangan sampai lebih dari 2 giga gitu misalnya, karena nanti berat dia loadingnya lama, nggak bisa ngirim file, nggak bisa ngirim email dan lain-lain. Nah, ini banyak bisa kita gunakan di agent prosedur tadi. Jadi Kaseya memiliki sekian banyak agent prosedur untuk langsung bisa diimplement di sisi user gitu ya. Kayak gini, OS Patch kita bisa gunakan. Jadi ini nanti di waktu lain teman-teman kalau masih senang dengan otomasi dan bagaimana Kaseya memperlakukan script dan prosedur, ini nanti kita bisa bicara, kembali lagi nanti ngobrol sama Mas Jati ya. Oke, kita lanjut ke software management tadi. Tadi kita bilang bahwa software management ini khusus memang peruntukannya kita melakukan manajemen mengenai aplikasi software di dalam infrastruktur kita yang aplikasinya pengen kita kelola, pengen kita lakukan update di sana. Nah, pada demo environment saya ini saya kurang lebih punya sekitar mesin-mesin berjumlah 7 ya. Ada mesin-mesin di sini. Kita bisa lihat operating sistemnya kayak apa gitu ya, siapa yang make, kapan terakhir di reboot. Jadi saya punya komputer seperti ini. Saya tahu dia siapa yang gunakan gitu, operating sistemnya apa aja saya sudah bisa lihat gitu ya teman-teman. Nah, dari 7 operating system ini di dalam software management, setelah kita lakukan profiling tadi, scan dan analisis, Kaseya nanti akan langsung otomatis membuatkan sebuah dashboard buat teman-teman yang sangat mudah untuk dilihat untuk mengetahui berapa banyak dari informasi graphical ini, berapa banyak vulnerability atau celah keamanan yang dimiliki oleh kita. Ya, harapannya adalah selalu untuk warna hijau seperti ini. Ya, warna hijau seperti ini akan memastikan berarti seluruh software yang kita miliki itu sudah terupdate atau terpatch dengan baik gitu ya. Nah, vulnerable ini berarti ada beberapa lubang keamanan yang belum diupdate oleh Kaseya gitu. Di sini kita bisa lihat persentasenya ada 14 dan di sini ada 86 yang masih vulnerable gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa yang top di sini adalah seluruh hal yang mengenai Windows gitu ya. Selebihnya itu ada Visual dan .NETwork. Oke. Teman-teman juga bisa lihat ada 6 mesin yang vulnerable dari total mesin yang ada gitu misalnya. Total vulnerability yang ditemukan oleh Kaseya dari 6 mesin ini ada 417. Jadi kebanyakan komputer-komputer ini teman-teman belum banyak yang di-patch gitu ya. Kita bisa spesifik tahu top 10 gitu dari seluruh yang komputer yang kita miliki itu yang paling banyak belum di-patch itu siapa sih? Komputer siapa sih? Dari bagian mana sih, divisi mana, kita bisa lihat langsung teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan ini harus segera nih diupdate gitu misalnya. Ya. Hasil dari ini adalah kita bisa lihat bahwa ternyata dari persenan jumlah total kita ternyata banyak yang nggak comply gitu ya. Maksudnya belum memenuhi syarat dari yang kita sudah inginkan supaya komputer kita itu memenuhi syarat keamanan tertentu. Ya, jadi dari dashboard sini teman-teman dengan sangat mudah bisa melihat informasi apa next action yang kita perlukan setelah hasil scanning ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat tadi saya sudah ngomongin mengenai third party ya. Nah, teman-teman bisa lihat patch available yang saya miliki ini ada banyak ya. Misalnya saya kalau klik ini nanti akan menampilkan konten daripada third party software yang didukung oleh Kaseya sampai tahun 2020 ya. Jadi memang tidak semuanya, tapi ini masih signifikan daripada jumlah application yang disupport oleh Kaseya. Ya, kita bisa lihat di sini, ini jumlahnya ya. Jadi untuk publisher Apple itu Macintosh berdasarkan operating system update-nya itu yang didukung sampai yang sekarang. Jadi ini bisa langsung kita
setting ke Macintosh yang kalau belum diupdate ke sini langsung kita langsung bisa lakukan update di sana. Ya, geser lagi ke bawah kita lihat ini spesifik apa aja sih yang bisa di third party yang bisa diinstal di KCA ya. Jadi ada Adobe, lalu ada Autodesk, ada Apple, iTunes, iCloud, Cisco, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman perlu PDF ini nanti kami bagikan. Jadi ini untuk third party software yang sangat berguna. Nanti bisa minta sama Kang Jati setelah webinar ini ya teman-teman. Nah, begitupun juga installer available ya. Jadi sekali lagi KCA nanti menyediakan full installer guide-nya yang otomatis nanti dapat kita temukan gitu. Nah, kalau biasanya yang installer yang populer itu juga punya URL tertentu yang kita bisa tempatkan di sini apabila gagal di-download gitu misalnya oleh user dalam melakukan update dan patch yang kita lakukan secara otomatis tadi. Jadi secara signifikan dia ngasih tahu installer yang tersedia oleh KCA dari berbagai jenisnya teman-teman. Nah, dari menu dashboard ini, teman-teman bisa lihat juga kalau saya klik misalnya di profile. Jadi ada empat fungsi di software management ini. Yang penting adalah kita melakukan profiling dulu. Ya, awal pertama kita melakukan profiling adalah men-scan dan menganalisis supaya tadi dapat jumlah vulnerability yang kita miliki. Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Jadi kita tinggal klik new aja. Dan nanti kita memilih patch strateginya seperti apa gitu ya. Jadi kalau ini ada banyak pilihan. Kalau kasih update ini nanti akan menentukan strateginya itu berdasarkan impact daripada patch itu. Contoh misalnya Microsoft Windows itu biasanya kan ada yang critical, important, dan lain-lain. Nah, itu dasar daripada patch strategi yang digunakan seperti ini. Kalau teman-teman misalnya mau buat misalnya saya nggak usah milih yang kayak gini deh. Yang penting saya configure operating system update-nya. Contoh misalnya kalau di Windows ya teman-teman tahu kan kalau misalnya sistem update atau WUA ya, Windows Update Agent namanya, atau Windows Update Assistant, saya lupa, Windows Update Agent kalau nggak salah. Nah itu kan yang di pojok kanan sistem tray itu kan kita bisa atur operating system update-nya itu seperti apa sih. Jadi kita bisa atur apakah kita mau user itu wajib download dan install, atau itu semuanya dilakukan otomatis. Jadi kita bisa ngatur langsung dari sini teman-teman. Jadi nanti user tidak akan bisa melakukan disable, enable untuk hal yang kita sudah atur di sini. Jadi misalnya pokoknya begitu terhubung internet, komputer yang sudah kita tempatkan pada profile ini akan otomatis download dan misalnya schedule install. Ya, misalnya kita tentukan itu di hari Rabu jam berapa gitu misalnya. Dan opsi rebootnya juga kita bisa tentukan, jangan force reboot gitu atau force reboot walaupun usernya login karena butuh. Jadi strategi yang kita gunakan bisa seperti ini. Jadi misalnya kita jadi admin ya, kita nggak usah mikir pusing-pusing. Misal ya, kalau saya nggak usah tentuin dia itu critical kayak atau apa kayak, pokoknya kalau dia butuh update udah misalnya langsung download aja. Atau kalau enggak, ingetin usernya, ada download yang dibutuhin nih, tolong diinstal gitu misalnya. Ya, jadi kita bisa pilih dari sekian banyak ini. Oke, jadi teman-teman bisa milih berbagai macam strategi yang kita mau lakukan. Misalnya kayak ini OS update. Nah, OS update ini lebih spesifik kepada operating system ya. Jadi kalau misalnya Macintosh tuh komputer saya kebetulan Macintosh, kita bisa lihat misalnya di pojok kanan sini ya. Misalnya dia butuh update apa sih gitu ya. Nah, misalnya kalau update nanti dia akan liatin gitu update apa yang diperlukan untuk Macintosh saya gitu misalnya. Nah, sama opsi ini nantinya akan dikeluarkan oleh
KSEA nantinya teman-teman. Jadi nanti di sini butuh patch berapa, totalnya berapa giga gitu misalnya. Nah, nanti itu kalau kita tempatkan dia di sini, nanti teman-teman akan punya opsi untuk itu, untuk suruh user mau seperti apa, automatic download kah, atau ngasih tahu user kalau ini ada patch baru dong, tolong diinstal. Ya, jadi berbagai macam strategi tergantung daripada kebutuhan dan infrastruktur teman-teman sendiri ya. Itu. Lalu kalau kita bisa lihat di sini, saya sudah punya profiling untuk scan analisis. Saya kasih nama KSEA webinar demo ya. Nah, kalau teman-teman lihat di contoh saya ini, saya bikin bahwa semua patch, baik itu Windows maupun Macintosh, semua yang kritikal saya mau review dulu. Nah, reviewnya di mana nanti kita lihat ya. Terus semua yang kritikal dan lebih daripada 30 hari lamanya, saya langsung reject aja karena biasanya sih Windows itu bikin kumulatif scan di bulan berikutnya. Jadi saya ngapain sih nginstal yang lama karena nanti juga diganti yang baru sudah diakumulasikan lah ceritanya. Semua yang recommended itu review gitu ya. Semua yang virus removal review, saya mau lihat dulu. Nah, terus kalau seluruh software update untuk third party dan OS update itu nanti saya mau jadwalkan dia tiap minggu di setiap hari Senin dan Kamis itu lakukan scanning untuk ini. Ya, third party software update sama OS update. Lakukan itu jam 2 siang, distribution time-nya itu 1 jam gitu, dari jam 2 sampai jam 3 maksudnya. Kalau komputernya di-scan lagi mati gitu ya, dalam posisi mati, itu langsung di-skip gitu, jadi nggak terus-terusan nanya atau melakukan scanning. Ya, kalau teman-teman lihat bahwa sangat mudah, kita tinggal menentukan apa yang kita ingin scan, apa yang kita ingin analisa daripada operating system kita tadi. Ini ya, jadi kita bisa lihat juga detail yang kita sudah lakukan di sini. Ya. Nah, tadi kita sempat lihat misalnya approval tadi ya. Tadi saya sudah nentuin yang mana review, yang mana reject. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini, dari contoh saya, dari patch modul patch approval ini, saya bisa temukan ada 159 patch pending. Nah, ini teman-teman sangat mudah, teman-teman bisa ngaturnya itu berdasarkan, oh mungkin saya mau tolong ini dong, di short berdasarkan jumlah mesin yang affected. Nah, ini ada 4 mesin nih. Release date-nya tanggal tahun 2015 malah. Terlalu lama. Ini tentang apa sih? Nanti kita bisa lihat. Nah, misalnya karena dia 4, ada mesin banyak yang affected yang harus diinstal, ya saya bisa pilih yang tadi saya bilang tadi, teman-teman. Kita bisa milih yang review itu, tadi kita bisa langsung approve. Sehingga pada next deployment-nya itu langsung otomatis akan langsung diinstal. Ya, jadi teman-teman bisa lihat fungsi ini dengan cepat sekali untuk bisa itu. Ya, sekali lagi ini semuanya bisa diklik, kita bisa lihat mesin apa sih yang kena, namanya siapa, gitu ya. Kita bisa lihat beserta hyperlink-nya gitu. Misalnya ini tentang apa sih, kita perlu tahu. Misalnya ini KB membahas apa. Teman-teman bisa melakukan view di sini. Deskripsinya kita bisa lihat kalau ini tentang Windows 10 Universal CRT gitu misalnya. Oke, coba kita lihat sebentar. Misalnya saya mau release date-nya yang paling baru deh. Ya, jangan yang 15. Nah, ini ada 2020 nih yang paling baru nih. Ada yang critical, security only quality update gitu. Nah, misalnya yang saya pengen tahu, ini tentang apa sih? Saya bisa klik ini. Jadi kita bisa langsung disediakan pada website-nya Microsoft untuk menampilkan ini KB berkaitan tentang apa gitu ya. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau melihat di sini ini berkaitan dengan SSU ya. Bentar. Cluster share volume may fail with the error. Jadi intinya teman-teman nanti ini biasanya fix-nya atau patch yang dilakukan oleh KSEA kita bisa define dan lihat
Jadi kita bisa nentuin teman-teman ini perlu diinstal apa enggak sih gitu. Ya, kalau aman-aman aja sih kita bisa lakukan reject seperti yang tadi saya bilang. Ya, kita bisa pilih, oh kalau yang ini udah reject aja gitu misalnya. Atau kita misalnya pilih terus reject semua gitu. Jadi sangat mudah teman-teman bisa melakukan approval terhadap seluruh patch yang teman-teman temukan, yang ditemukan oleh KCA. Oke? Ya, jadi semuanya itu dari scan analisis. Pertama kita tentukan dulu profil daripada scan-nya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi, tolong saya diinterrupt aja teman-teman. Kalau, Pak, saya belum jelas gitu misalnya. Oh, tolong diulangin ini. Boleh ya teman-teman, silakan. Jangan ragu-ragu. Oke, tentang third party software, ini tadi kita bisa tentukan juga, kita mau scanning atau melakukan deployment untuk misalnya spesifik KCA, nah ini saya punya profil namanya KCA Webinar ini. Nah, misalnya saya bikin profiling, misalnya saya mau kasih nama profil itu aplikasi standar PT ABC gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa memilih misalnya saya mau pilih satu-satu atau multiple gitu. Kita contoh aja misalnya kita klik multiple. Udah berarti kita tahu misalnya dia perlu 7-zip gitu. Terus Adobe-nya itu maunya yang terbaru ya, tapi yang bahasa Inggris. Ini juga perhatiin ya teman-teman. Jadi disediakan juga ini bahasa-bahasanya Denmark. Misalnya kalau teman-teman suka baca bahasa Denmark gitu. Jadi teman-teman bisa pilih, oh nanti ini pakai Adobe yang ini aja. Jadi pilih juga misalnya untuk X86. Jadi teman-teman bisa pilih profilingnya berdasarkan misalnya tipenya ya. Dalam contoh ini misalnya saya mau yang ini aja deh, X64 sorry. Jadi saya bisa scroll terus dan lihat berbagai aplikasi yang dimiliki. Ya, Google Chrome misalnya yang terbaru aja. Misalnya terus ada LibreOffice gitu. Lalu saya bisa lihat lagi yang lain, misalnya, oh dia nggak pakai Outlook, dia pakai Thunderbird gitu misalnya. Ini aplikasi standar lah. Java-nya misalnya kalau masih pakai Java, Flash Player, saya mau yang Oracle Java yang 10.01 gitu yang terbaru. Dan VLC Media misalnya dia bisa putar film ya disitulah, atau oh ya saya punya VNC kebetulan juga buat bisa remote juga. Sebenarnya sih saya punya untuk remote, tapi misalnya ini spesifik gitu. Dan cukup melakukan add. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa saya punya satu aplikasi standar, berarti aplikasi ini adalah standar yang harus ada di sisi endpoint kita, manage point kita. Jadi ini akan selalu terupdate pada versi terbaru, atau teman-teman bisa memilih ini jangan diupdate, jadi khusus spesifik misalnya versi tersebut gitu. Ya, dengan menekan tanda save, saya sudah punya profil baru ya, yang baru ini belum saya assign. Ya, misalnya saya mau assign ke mesin tertentu, saya bisa klik assign dan pilih gitu kalau ada mesin-mesin yang belum di-assign di komputer tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa sangat mudah untuk third party tadi, saya menentukan aplikasi mana yang saya miliki gitu ya. Nah, dari sisi deployment, teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah melakukan profiling untuk deployment. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya punya profile, misalnya untuk deployment itu opsinya adalah kasih tahu user dan tunggu 5 menit. Kalau nggak ada jawaban user, berarti reboot gitu. Jadi kita kasih waktu user 5 menit, setelah itu langsung reboot. Ya. Kalau usernya nggak lagi login, kita langsung reboot gitu setelah diupdate. Terus lakukan proses deployment ini tiap Jumat dan Senin gitu ya, di jam 2.45 gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini, ada blackout window, kita bisa milih hari-hari tertentu yang tidak kita pengenkan ada. Gitu ya. Jadi sangat mudah teman-teman, bahkan ada prosedur gitu, misalnya kita bisa tambahkan prosedur-prosedur tertentu dari KCA, misalnya tampilkan
pop-up gitu, atau tampilkan send email ke user bahwa akan dilakukan reboot. Jadi ini ada banyak script yang kita bisa pasangkan juga di dalam deployment profile ini. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat juga mesin mana yang di-assign pada profile deployment ini. Ini sangat mudah. Lalu tombol selanjutnya ada alerting. Ya, pada alerting ini nanti teman-teman juga bisa lihat, bisa kirim email gitu ya ke user. Jadi misalnya ini saya punya profile alert, namanya Kasia Webinar Demo. Ya, jadi untuk seluruh komputer yang saya assign nanti alert type-nya itu nanti kalau ada patch baru terhadap komputer ini atau ada deployment yang failed terhadap komputer yang desain ini, semuanya itu harus action-nya kirim email gitu misalnya ke saya. Jadi create alarm, jadi saya nanti tahu kelihatan di sini gitu ya, nanti kelihatan di alarm saya di sini kalau ada yang failed gitu. Atau nanti kirimkan email ke saya supaya saya bisa baca gitu. Jadi sangat mendukung remediasi, notifikasi buat teman-teman kalau ada sesuatu yang perlu action atau tindakan cepat dari kita kalau ada hal-hal yang kita perlukan, perlu tahu dan harus langsung diambil keputusan untuk itu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sangat mudah. Kita bisa klik mesin di sini dan akhirnya bisa melihat standar dari tiap mesin. Perhatikan teman-teman. Nah, ini ada mesin bernama Indra Tarore, ya. Dia sedang melakukan action-nya download. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ada downloading file di sini. Ya. Jadi ada downloading deployment file. Jadi ternyata proses deployment saya ini sudah berjalan gitu. Jadi dia temukan bahwa ternyata di komputer ini ada, coba kita lihat ya, misalnya ke arah profile. Ya, kita lihat bahwa aplikasi third party yang mau diinstal ini ada 4 ya, atau diupdate ada 4. Nah, kita lihat historinya. Kita lihat misalnya ada error atau apa, ya nggak ada, berarti bahwa pending patch-nya ini sedang terjadi gitu teman-teman, ya, atau sedang terjadi proses update di sana. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat bahwa di komputer yang satunya lagi yang namanya Indra Tarore ini sedang terjadi action yang berupa install running. Jadi ada proses running install yang terjadi di komputer tersebut, deploying. Kita bisa lihat komputer ini. Jam berapa, tanggal berapa kita bisa lihat. Gitu ya. Jadi misalnya kalau saya pengen tahu historinya apa aja sih, gitu. Tadi di komputer 2 tadi Indra, misalnya install patch-nya belum kelihatan. Sorry, ini belum. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat rejected patch ya dari seluruh kalau dia di suppress nanti kelihatan di sini. Nah, tadi saya mau pengen lihat apa yang sudah diinstal. Nah, teman-teman itu bisa temukan nantinya di ini deployment ini. Teman-teman bisa temukan nanti di mesin sini dan kita klik lagi. Nah, ini lagi install. Deploy. Ya. Oke, coba kita lihat aja ya. Ini sepertinya dia menginstal aplikasi yang nggak dimiliki oleh saya saat ini. Coba saya lihat statusnya. Atau mungkin profilnya. Sorry. Kita lihat profilnya. Ya, saya kebetulan punya komputernya. Sebentar teman-teman. Nah, ini komputer Windows 10 saya. Kita lihat aja apakah ada aplikasi yang baru diinstal di sini. Control panel. Terus saya lihat. Oke, mungkin sedang proses install. Kita coba lihat yang satunya lagi, Windows 10. Kita lihat Windows 10. Apakah ada aplikasi? Oke, belum. Ini sepertinya dia minta update juga.
Ya, tapi dari dua komputer tadi kita bisa perhatikan teman-teman bahwa ada proses yang sedang terjadi di sini by mesin, teman-teman bisa lihat ya. Apakah nanti statusnya ini berhasil atau enggak, itu nanti kelihatan gitu. Fail atau enggak nanti kelihatan di sini. Teman-teman bisa lihat juga bahwa misalnya komputer ini scan sedang terjadi gitu ya, ada scanning ya. Teman-teman juga bisa perhatikan bahwa prosesnya juga kita bisa force update sini. Misalnya ada oh ini vulnerability-nya banyak, udah force update aja. Teman-teman bisa melakukan force update langsung di sini ya. Lakukan scan now, atau mungkin aduh ini prosesnya mungkin lambat, kita suspend dulu deh beberapa komputer, jangan scanning dulu karena ternyata itu server production malah di scan jadi malah lambat gitu misalnya. Misal gitu, kita bisa suspend dulu gitu komputernya. Ya, itu barangkali teman-teman sambil kita nunggu proses updating dan mungkin kita coba misalnya untuk coba-coba langsung melakukan patch approval ya. Dan misalnya untuk langsung deployment manual, ada pertanyaan barangkali buat saya. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman, karena sebenarnya memang simple sekali. Modul ini bisa kita digunakan sewaktu-waktu dan tidak terlalu banyak penjelasan yang jelimet sih. Sebenarnya yang akhirnya nanti harus ada itu bagaimana kita menentukan strategi kita dalam melakukan manajemen patch ini tadi. Ya, khususnya mungkin yang operating system patch ya, kayak KB-nya Windows dan lain-lain. Ya, ada yang mau ngomong ini. Ini mic siapa yang terbuka? Silakan Mas kalau mau ngomong. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya rekan-rekan semua, silakan di-unmute aja. Di-unmute atau di chat box nanti kita bacakan biar semuanya bisa tahu. Mungkin ada yang pertanyaannya sama, tapi bingung merangkai kata-katanya. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ya, Mas Jati, bahwa teman-teman harus bisa bayangkan ini dari perspektif apa yang kita sedang alami sekarang di Indonesia ya teman-teman. Bagaimana bahkan di dunia sih, bagaimana virus COVID atau wabah dampak daripada pandemik daripada virus COVID ini juga membuat pola kerja kita jadi berubah gitu ya. Saya nggak tahu dari sisi teman-teman seperti apa sekarang di kantor. Mungkin teman-teman sini beberapa adalah teman-teman IT engineer atau mungkin ya yang berkutat di arah sana yang masih melakukan support. Nah, challenge atau kendala kita bagaimana tetap kalau dipandang dari sisi security ini sangat membantu ya teman-teman software management. Jadi kita memastikan komputer kita kan tetap terpatch atau terupdate dengan baik ya, sehingga tidak mudah untuk dimasuki oleh intruder atau celah keamanannya sudah kita tutup. Nah, dengan memiliki ini, teman-teman mungkin saya berbagi aja bahwa ini menurut saya akan sangat membantu teman-teman gitu. Bagaimana nanti walaupun usernya tidak berada dalam lingkungan kantor, ya teman-teman bisa tetap melakukan manajemen terhadap softwarenya ya, tetap bisa melakukan update ya. Jadi user boleh nggak bekerja di kantor tapi di rumah, tapi kita tetap menjaga bahwa seluruh aplikasi yang mereka gunakan itu terupdate dengan baik ya. Kita bisa melihat
berapa persen dari seluruh yang bekerja itu misalnya yang vulnerable. Banyak kasus sekarang teman-teman kan udah pakai VPN lah segala macam. Jadi user kita ya mungkin karena mentang-mentang kerja di rumah pakailah VPN, bukalah Netflix dan segala macam. Aplikasi malah jadi download malware padahal komputer kantor, laptop kantor gitu kan ya. Nah, ini salah satu cara teman-teman juga bisa melakukan atau tetap mendeteksi vulnerability yang kita miliki selain dari antivirus gitu ya. Jadi tetap menutup celah-celah keamanan dari sisi kita sebagai administrator IT gitu atau IT engineer. Jadi pandang ini sebagai perspektif bagaimana teman-teman bisa terbantu kalau punya tools semacam ini teman-teman. Ya, jadi walaupun dalam keadaan yang sulit, yang situasi yang seperti ini, teman-teman tetap bisa bekerja, melakukan support untuk user-user kita yang butuh aplikasinya tetap terupdate dengan baik. Ya, saya kira kayak seperti itu ya Mas Jati ya. Jadi Ya, kita harus punya perspektif seperti itu dalam kondisi kita work from home yang kebanyakan seperti ini ya. ya, betul sekali Kang Indra. Dan kita juga dari PT Global Asia Sinergi lagi ada program untuk membantu teman-teman IT Ops dengan beberapa tools kami untuk bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Jadi teman-teman yang memang work from home, lalu kebingungan gimana cara manage device-device, apalagi user-usernya ada di rumah, dan monggo aja kita ada programnya kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin sebelum Kang Indra menutup sesi demo. Oke Mas Jati. Nah, sedikit dari saya yang tadi terparty ya teman-teman. Perhatikan bahwa di sini di komputer saya ternyata sudah kita lihat bahwa sekarang sudah terinstall dengan aplikasi yang tadi kita butuhkan gitu. Details. Nah, ini ada VNC Viewer ya. Jadi VNC Viewer 532 ya, 5.3.2. Nah, kita bisa lihat bahwa KSEA akhirnya bisa mengenali bahwa komputer tersebut membutuhkan VNC karena belum terinstall ya. Ini 532. Jadi tadi sebelumnya di komputer saya tadi yang tester itu belum ada VNC dan dia langsung mengenali. Kita perhatikan juga nih di sekarang dia sedang menginstal Google ya. Google. Ini sedang diinstal dan versinya adalah 60 03112 ya. Kelihatan ya teman-teman. Sorry. 60.0 ya. Nah, Google. Sebelumnya ini cuma punya Firefox saja. Sekarang Firefox-nya ada 2 ya. Jadi ada 48 ada 28 ya. Nah, Google kita perhatikan sekarang di sisinya KSEA. Kita lihat bahwa Google nih versi 68 ya ternyata. Jadi masih kayaknya sekarang proses update deh. Sorry. Ya. Dan kita lihat bahwa ini juga Mozilla-nya sedang di-update. Jadi itu teman-teman. Jadi KSEA bisa langsung melakukan proses update, langsung melakukan proses background di sana dan memastikan. Nah, ini contoh 7-zip sudah masuk lagi satu ya. Kalau di sini belum ada 7-zip-nya. Jadi sangat mudah teman-teman untuk melakukan instalasi untuk komputer-komputer third-party software yang dibutuhkan oleh komputer teman-teman tadi. Ya. Jadi intinya teman-teman menutup sesi ini bahwa satu dengan menggunakan software manajemen ini tentu saja teman-teman akan terbantu bagaimana mengelola software atau aplikasi yang teman-teman miliki untuk end user teman-teman. Dari perspektif security, teman-teman bisa tetap melakukan update patch terhadap Macintosh maupun Macintosh ya dengan fitur-fitur yang sangat mudah sehingga teman-teman bisa melihat total mesin atau berapa percentage dari mesin kita yang masih vulnerable dan butuh tindakan ya. Semuanya itu diatur dengan profiling yang sangat mudah
dengan berbagai tipe yang kita bisa definisikan sebelumnya, sehingga tiap perlakuan baik itu scan maupun deployment itu bisa kita definisikan berdasarkan tipe-tipe, misalnya software, server, laptop ataupun desktop, yang kita bisa atur perlakuannya dengan baik. Dan tentunya dengan license yang berbeda, teman-teman akan terbantu banget ini untuk bisa melakukan manajemen update di sisi user, ya, untuk memastikan bahwa seluruh aplikasi standar yang ada itu tetap terupdate atau bahkan diinstal langsung gitu ya, apabila komputer itu belum memiliki aplikasi tersebut. Ya, jadi kembali lagi untuk merefresh bahwa ini akhirnya diharapkan bisa membantu teman-teman dalam menghadapi situasi, kondisi daripada negara kita, daripada kondisi dunia saat ini, di mana banyak sekarang end user kita itu bekerja di rumah, ya, work from home, dan bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools yang powerful ini untuk tetap bisa melakukan support pada user, untuk tetap menjaga IT aset kita atau aset kantor yang walaupun di bawah user tetap bisa di-manage dari policy kantor, tetap bisa di-support dari policy kantor, dan sebagainya. Jadi kita punya satu kekuatan besar untuk melakukan hal-hal tersebut, teman-teman. Saya kira itu yang mungkin saya bisa share, Mas Jati, ke rekan-rekan. Saya masih nunggu, mungkin ada 1-2 pertanyaan barangkali sebelum kita tutup. Oke, Kang Indra. Mungkin sambil menunggu saya sampaikan beberapa informasi. Boleh Oh ya, mungkin silakan. share-nya ya, Kang. Ya. Jadi ya, terima kasih teman-teman atas waktunya udah datang mendengarkan, memperhatikan webinar kami, rangkaian roadshow dari webinar PT Global Asia Sinergi. Jadi Global Asia Sinergi memiliki beberapa jadwal untuk webinar. Jadi kalau bisa saya munculkan, ini mungkin terlihat di layar teman-teman. Jadi di hari Senin ini kita ada sesi KASEA Software Management dan Update. Lalu di besok itu ada sesi pagi untuk Invigate Service Desk di jam 10 sampai jam setengah 12. Jadi buat teman-teman yang memang belum melakukan registrasi, silakan dilakukan registrasi biar nanti bisa saya kirimkan untuk link Zoom-nya, link untuk Zoom webinarnya. Lalu di hari Rabu kita ada KASEA Aset dan Inventory. Jadi masih salah satu fitur dari KASEA, fitur-fitur yang memang bisa diunggulkan dari KASEA. Lalu di hari Kamis itu ada WILA, Application Dependency Mapping dan Capacity Planning. Jadi ini juga bagus untuk network monitoring, terus untuk root cause analysis itu di WILA ini di hari Kamis di tanggal 23 April itu di sesi pagi. Lalu selanjutnya di hari Senin itu kita ada sesi sore, ya ini mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai untuk ngabuburit. Jadi ada unit trend, ini solusi backup di jam 2 sampai jam setengah 4. Lalu ada selanjutnya di hari Selasa ada New Shield, itu solusi dari anti ransomware, itu di sesi pagi. Nah, kita juga akan mengadakan bootcamp. Jadi bootcamp ini kita akan bawa untuk aset service desk dan aset manajemen dari salah satu produk kami, yaitu adalah Invigate. Bootcamp ini diselenggarakan 2 hari. Per harinya itu akan ada 3 jam, lalu nanti ada silabusnya. Jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk ikut di bootcamp ini, silakan daftar, nanti akan kita kirimkan silabus dan link untuk Zoom-nya. Jadi di hari Rabu tanggal 29 April 2020 dan hari Kamis tanggal 30 April di 2020. Ini kita di pagi hari dari jam 9 sampai jam 12. Nah, ini ini sangat berkaitan. Jadi di hari Rabu dan Kamis ini berkaitan. Jadi kalau bisa rekan-rekan ngikut
mengikuti dua hari ini. Itu, nah ini untuk form link registrasinya saya kirimkan via chatbox. Silakan teman-teman yang memang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi untuk terkait webinar kita yang masih sampai tanggal 28 April. Nah, sedangkan untuk bootcamp training ya ini nanti pembicaranya dari dari senior teknikal kami Pak Windy. Ini silakan untuk melakukan registrasi di Invigate Bootcamp ini. Linknya saya copy juga ke chat. Ya, untuk link bootcamp-nya sudah saya ketik juga. Nah, ini tadi ya seperti yang saya sampaikan dan Kang Indra sampaikan, kita ada juga saat ini sedang ada program untuk free tools. Apa aja sih free tools-nya? Teman-teman silakan aja masuk di hasilsinergi.com/ free. Jadi ini ada Kaseya Live Connect Kaseya Live Connect, lalu ada Hexnote Mobile Device Management, lalu ada Invigate Service Desk. Jadi silakan aja di request, nanti akan kita hubungi untuk detailnya seperti apa. Ini linknya juga saya kopikan ke chatbox. Oke, lalu terakhir ini mungkin kami meminta tolong dari teman-teman untuk memberikan feedback ke kami, feedback yang sejujur-jujurnya, jadi kami bisa melakukan perbaikan. Karena plan kami ini selain kami akan terus ada rangkaian webinar, lalu nanti akan ada rangkaian bootcamp. Bootcampnya juga nanti selain Invigate ada yang lainnya. Itu kita akan terus memberikan bantuan kepada teman-teman gimana caranya. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan memanage device-device-nya atau membutuhkan tools yang memang bisa diakses dimanapun, silakan aja nanti kita akan selalu sampaikan update-update produk apa. Lalu free tools, mungkin saat ini free tools hanya 3, bisa jadi nanti bulan depan kita akan memberikan free tools jadi 4 tools atau mungkin semua solusi kami. Jadi silakan aja dipantengin. Jadi teman-teman juga bisa kalau ke web kami ke asiasinergi.com itu juga bisa melakukan subscribe. Jadi nanti setelah melakukan subscribe nanti teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi yang memang akan kita berikan kepada teman-teman. Untuk kalau ingin ada yang mau melihat video dari webinarnya, silakan aja di request ke kami, nanti kita akan berikan linknya. Ya, ini web kami, nanti tinggal teman-teman rekan-rekan tinggal ke kontak us lalu subscribe. Nah, nanti di subscribe ini kita akan berikan informasi-informasi apa yang ada terupdate kayak tadi. Free tools-nya kan sekarang masih 3, bisa jadi nanti jadi 4 atau jadi 5. Terus monggo aja silakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Kalau saya sedikit, Mas Yati. Ya, silakan Kang. Ya, jadi teman-teman sekali lagi terima kasih. Kalau dari kami kita bisa lihat sekali lagi bahwa software manajemen dari sisi otomasi akan sangat membantu teman-teman untuk melakukan pekerjaan, apalagi dalam kondisi work from home seperti ini. Situasi kondisi pekerjaan bisa berbeda, tapi tas-tasnya pasti selalu sama dan itu butuh tools. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini juga bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bahan solusi teman-teman ya untuk bisa memberikan solusi yang lebih full lagi kepada rekan-rekan yang mungkin bekerja di rumah sehingga bisa melakukan apapun dari Kaseya yang akan membantu secara sisi otomasi. Saya kira demikian Mas Jati. Oke, terima kasih Kang Indra. Oke, gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan,
Kalaupun misalkan ternyata nanti setelah selesai webinar baru muncul pertanyaan atau baru muncul, wah iya nih bener ternyata kita butuh nih tools-tools dari yang dimiliki oleh Global Asia Sinergi, silakan aja bisa email ke saya, dan di CC ada Kang Novan yang tadi di awal-awal membuka acara ini. Silakan di email, nanti saya akan hubungi untuk detailnya, dan kita akan bikin sesi lagi untuk dapat membantu teman-teman sekalian. Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi dari teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya yang diberikan untuk mengikuti webinar kami pada hari ini. Terima kasih untuk Kang Indra atas presentasinya, baik itu presentasi dan live demonya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat sore. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap sehat.